Kegaduhan nggak pernah selesai. Kemarin kita ribut karena soal kasus pulau milik Aceh yang disulap oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara. Sekarang rame lagi nih soal penulisan sejarah versi Fadlizon yang katanya versi resmi. Oh, sejarah resmi. Sejarah itu ditulis ya berdasarkan fakta-fakta dan kemudian keterangan para pelaku, analisa konteks dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba Fadlizon dalam hitungan bulan hendak menulis ulang sejarah Indonesia dengan menghilangkan banyak sekali kejadian-kejadian, perspektif-perspektif. Misalnya yang paling bikin heboh nih soal penyangkalan oleh Fadlizon bahwa tidak ada kasus perundungan kekerasan terhadap perempuan pada saat tragedi Semanggi, pada saat tragedi Mei itu ya, kerusuhan pada saat Soeharto mau jatuh. Padahal fakta-faktanya sudah sampai ke berbagai lembaga hak asasi manusia, mungkin sampai ke PBB, diakui oleh Presiden B.J. Habibie pada waktu itu ada tim pencari fakta gabungan, ya, Komnas HAM dan segala macam terlibat menyatakan benar ada kejadian itu. Yang nama-nama korbannya, korban perkosaan pada saat itu, kekerasan rasial yang terjadi pada waktu itu diserahkan kepada Presiden Habibie pada waktu itu. Kenapa tidak disebutkan nama-namanya, cerita kejadiannya secara persis? Karena itu menyangkut martabat manusia. Tetapi Fadlizon ingin menghilangkan itu dari sejarah, sungguh keterlaluan. Banyak lagi yang aneh dalam penulisan itu. Ya, bagaimana dia mencoba memasukkan soal IKN ya untuk memuja Jokowi, padahal proyek IKN-nya aja belum selesai, orangnya masih hidup. Apalagi banyak. Jadi dia mau menulis ulang sesuka hatinya dengan mengabaikan rambu-rambu akademis untuk menyusun fakta-fakta sejarah seperti itu. Ya sudahlah Fadlizon, ngapain juga ya. Udah serahkan itu pada para sejarawan. Jangan sejarawan yang Anda inginkan menulis sejarah versi Anda. Sudah hilang. Kasihan Pak Prabowo, kerjanya cuma memadamkan api kegaduhan yang kalian ciptakan. Berhenti utak-atik sejarah, Bung Fadlizon. Cukup mereka. Menteri Sontoloyo, kau bilang tidak ada pemerkosaan massal, padahal data dan fakta terungkap jelas. Menteri Sontoloyo, kau bilang rumor dan minta bukti fakta. Menteri Sontoloyo, kau ingin menghapus fakta sejarah bangsa. Menteri Sontoloyo, kau melukai hati para korban tragedi Mei 98. Menteri Sontoloyo, kau adalah anggota MPR utusan golongan pemuda dari rezim Orde Baru di tahun 97. Menteri Sontoloyo, pecat Fadlizon. Menteri Sontoloyo. Fadlizon ya, mencoba memasukkan sejarah jilid berikutnya, mengamankan rezim dari kejahatan yang sudah dibuatnya. Ini adalah brutalisme sejarah. Sontoloyo. Ya, kami sepakat 23 Mei kami berkumpul di Sahid Jaya Hotel Ballroom menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden karena dia adalah sejatinya penjahat. Yang layak jadi pahlawan adalah para korban yang tidak pernah dihargai oleh negaranya sendiri. Kenapa saya sebut ini brutalisme? Karena elit-elit negara, elit-elit bangsa ini betul-betul mencuekin, tidak menghargai, tidak ngewongke orang-orang kecil yang menjadi korban. Rejim menghisap, mengeksploitasi, menindas, menghegemoni, bahkan membunuh. Hutan yang buat masalah. Ini sekarang dibuat sama Kemendagri. Selanjutnya siapa lagi kita nggak tahu. Menciptakan kegaduhan tuh Presiden Prabowo sendiri, Bang. Karena dia nggak tegas pada dasarnya. Seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan walaupun mempertaruhkan jabatannya, ya.
Makanya kalau kita tidak tegas, makanya kita terjadi masalah-masalah yang kita pimpin. Tapi kalau kita tegas, nggak ada masalah. Itu solusinya. Itu kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, Bang. Pak Prabowo itu masih ada jasanya dengan Jokowi. Dia tidak bisa serta-merta menghilangkan semua orang-orangnya Jokowi di dalam kabinet dia. Ketika dia maju sebagai calon presiden, mereka pasti sudah duduk di belakang meja, sudah ada win-win solutionnya yang mereka capai. Ini pembagiannya seperti apa, ini seperti apa, pasti sudah ada. Itu win-win dalam politik itu udah biasa. Ada transaksinya di belakang meja itu udah biasa. Jadi ya, kenapa saya dulu milih Anies ya karena memang Anies tidak akan tersandra dia. Dan saya bukan salah satu pendukung Prabowo. Tapi walau bagaimanapun Prabowo itu presiden kita. Dalam hal ini diakui tidak diakui dia lumayan cepat tanggap. Lumayan tanggap dia. Tapi ya kembali lagi kita sepakat semua Tito ini harus dipecat. Menteri-menteri peninggalan Jokowi itu memang harus dihapuskan dari kabinetnya Prabowo. Kalau tidak ya pelan-pelan, bukan pelan, masalah terang-terangan. Mereka mengacaukan kabinet Prabowo dari dalam istana. Sehingga energi Prabowo itu habis. Ajo palapa. Berapa tebal dompetmu Ajo palapa? Naiklah Ajo palapa. Berapa tebal dompetmu Ajo? Habis energi Prabowo itu untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh pembantu-pembantunya, bukan untuk memikirkan rakyat. Aduh, habis energi Prabowo. Akhirnya Gibran jadi presidennya. Kalau dia tegas mana udah habis dia. Cuma dia buat kegaduhan dia. Belum ada jalannya, Bang. Belum ada jalannya kalau Gibran itu akan bisa naik. Walaupun melengsarkan sekalipun nggak akan bisa naik, Bang. Ribut Indonesia, Bang. Ribut Indonesia. Ini kan pada dasarnya kan dia 2017 diangkat oleh Presiden Jokowi pada saat itu ya. Dan sekarang kita tahu Gibran itu wakil presiden, bahwasanya ada hak suara dia. Jadi ditaruhlah orang Jokowi, orang Gibran situ buat menteri. Nah, sekarang Bapak Prabowo, menteri dia, bawahan dia sudah melakukan kesalahan, tapi tidak ada tindakan tegas pada presiden. Inilah terjadi kegaduhan kalau seorang presiden tidak berani mengambil keputusan, walaupun mempertaruhkan jabatan beliau. Lemah, saya bilang. Saya pilih Prabowo, Bang. 3 kali Prabowo presiden. Sekarang yang ditunjuk di zaman Jokowi, KPK. Bang, KPK sekarang tidur. KPK sekarang tidur. Mantan Kopassus, mantan jenderal, dia mempunyai kapasitas leadership yang luar biasa. Tegas, saya pikir. Berani. Berarti Abang salah pilih. Kami pendukung Anies itu sudah memprediksi jauh-jauh hari. Kami pendukung Anies sudah memprediksi jauh-jauh hari. Kenapa? Yang menggaungkan perubahan itu pertama sekali itu Prabowo. Prabowo menggaungkan perubahan. Banyak rakyat, bahkan kalau saya bilang mayoritas kami di Sumatera, Sumut dan bukan Sumut ya saya bilang ya, Aceh dan Padang itu hampir 80% itu memilih Prabowo. Begitu juga ketika memilih Anies. Kenapa? Karena kami tahu bahwa Prabowo ini akan tersandra. Dia masuk ke kabinet Jokowi dengan meninggalkan kesan dendam dalam dada-dada kami pendukungnya yang sebelumnya. Kenapa? Ketika setelah Pilpres tahun 2014 dulu, 2019 ya, itu sampai ada yang demo, sampai ada yang meninggal. Berapa orang mahasiswa yang meninggal demo karena tidak terima hasil keputusan Pilpres itu. Karena kami merasa waktu itu bahwa Prabowo itu menang. Tapi kenapa yang dimenangkan Jokowi? Tapi dengan kehilangan nyawa ini, Prabowo tidak merasa. Dia malah masuk ke dalam kabinet Jokowi. Itu menghancurkan hati pendukungnya. Makanya ketika kemarin 2024, kami mendukung Anies. Kalau Abang pilih Prabowo kemarin, berarti ya pandangan Abang ya salah. Kami jauh-jauh hari sudah berpikir bahwa Prabowo ini akan tersandra. Ya, idealis Bang Sultan itu betul begitu, Bang. Tapi tadi Abang respect sama Prabowo. Kita harus berapresiasi kepada Bapak Prabowo. Kayak mana? Itu begini, Bang. Itu begini. Ketika seseorang melakukan yang benar, ya kita harus acungi jempol untuk jasa dia. Ketika orang melakukan yang salah, ya kita harus kritik dia. Walau bagaimanapun, suka tidak suka, begini Bang. Benarnya apa, Bang? Abang bilang yang benar, yang benarnya apa? Begini Bang,
masalah kita respect begini dia pandangannya. Suka tidak suka, walaupun saya tidak memilih Prabowo, Prabowo itu sekarang presiden Indonesia. Saya bisa apa? Apakah saya harus nggak terima Prabowo sampai sekarang? Tidak. Itulah namanya demokrasi. Itu namanya demokrasi. Saya memilih Anies, tapi ketika Prabowo terpilih, Prabowo yang dilantik, ya dia presiden Indonesia. Dia presiden Indonesia, bukan hanya presiden yang pilih Prabowo. Presiden yang pilih Anies, presiden yang pilih Ganjar, ya itu presidennya. Kan dia yang dilantik. Ya kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Itu yang namanya, kalau memang kita pemilih Anies tidak menerima Prabowo sudah dilantik, ya itu picik namanya. Itu kan fanatik buta namanya. Ini salahnya Prabowo udah habis duit bang, makanya dia bersatu di situ koalisi ketika situ jadi menteri akhirnya, terus akhirnya ya begitu kelanjutannya. Udah kebanyakan kampanye bang habis duitnya. Iya, berarti kan mayoritas rakyat Indonesia ya masih seperti itu, masih memikirkan isi perut ketimbang isi otak. Karena disuguhkan dengan iming-iming makanan siang gratis untuk anak sekolah, ya banyak yang memilih. Kan yang menang mutlak Anies cuma di Aceh sama Sumatera Barat, lain kan nggak ada. Di Aceh sama Sumatera Barat hampir 80% Anies menang. Di luar daripada itu, ya lihat saja sendiri. Ya itu juga akibat dari ikut jadi calon presiden kan banyak juga akhirnya ngutang sana sini bang. Ya pasti sekarang jadi kepala desa aja dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang ya menghabiskan banyak duit memang. Apalagi presiden kan? Iyalah. Itu seperti apa? Coba solusi sistemnya seperti apa seperti itu? Demokrasi kita nggak jelas ini, nggak benar. Mendingan ada orang kaya dibeli semua tanah di Indonesia ini, kemudian dia jadi raja, ya kan? Kemudian diatur lah itu semua tuh. Udah itu aja paling. Iya kan? Kalau abang mengubah ini, pada dasarnya kita kembali ke dasar. Selalu saya bilang, ayo kita kembali ke dasar karena kita sistem dalam Indonesia juga dengan orang-orang yang tidak ada sumber daya manusianya yang lemah, pengetahuan, makanya yang bisa menjual dan menghancurkan tanah yang ada di Indonesia tanpa berpikir bahwasannya kita rusak gunung nih, karena ada gunung nih kita masih bisa bernafas. Di negara orang nggak berani rusak gunung. Karena apa? Itulah untuk bertahan hidup kita sebagai makhluk hidup ini yang ada di dunia ini. Jadi kan pada dasarnya kita kembali ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat lemah kualitasnya ketimbang negara-negara maju. Kenapa kita tidak pernah berkacamata ke negara-negara Eropa atau negara Asia di Cina yang globalisasi sekarang teknologi yang luar biasa dari negara tetangga kita kan? Kita harus berkacamata lah. Makanya dari dulu dibilang sama orang tua, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Pada dasarnya ilmu di sana. Sekarang dunia juga nggak seperti itu. Sekarang dunia lagi berkecamuk juga. Ini Iran ini udah mau nembak nuklir ke Israel nih. Jadilah perang dunia ketiga tuh. Ini kita lagi bahas. Udah polarisasi dunia ini udah terpecah-pecah. Ini kan ingin membangun. Kita ingin membangun negara. Saya nggak bahas masalah perang saya di sini. Kita ingin membangun negara kita menuju Indonesia yang emas seperti itu. Kita ngomong pengangguran. Iya, kita ngomong pengangguran nih. Kita bahas negara kita kasih maju, abang bahas perang. Ini kan lucu, saya nggak ada bahas perang. Abang aja lah perang sama Israel. Assalamualaikum saudara-saudara semua. Waalaikumsalam. Bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Tapi dengan sistem pemerintah Indonesia yang ada saat ini memang tidak bisa, susah untuk membuat maju negara ini susah. Saya masih teringat dengan kata-kata Pak Mahfud MD, walaupun beliau sekarang berkilah bahwa itu pernyataan di 2014. Jangankan manusia, malaikat pun masuk dalam pemerintahan Indonesia bisa jadi iblis. Dia sendiri sudah masuk dalam pemerintahan Indonesia, jadi apa coba? Bahkan Rais NU saat itu yang menjadi wapres bisa apa coba? Kenapa? Karena memang sistemnya yang sudah rusak. Sistem pemerintahan Indonesia ini memang rusak pada dasarnya. Kita dibilang parlementer bukan, dibilang presidensial bukan. Memang kacau, setengah-setengah kita bilang. Makanya memang agak susah untuk membenahinya. Kecuali memang orang yang betul-betul tanpa
punya catatan dosa masa lalu yang menjadi pimpinan. Kayak mana nggak susah, selalu karena mengatakan susah. Kita sekarang kita buka pola pikir kita dari segi pendidikan, kita buat aset ya, bahwasanya generasi penerus ini dari dasar pendidikan dasar nih, SD, SMP, SMA nih, kita buat aset supaya masa depan kita untuk jadi emas. Udah tahu kita aset sekarang ini dipimpin dengan orang-orang yang sumber daya manusia yang stupid, yang bodoh. Makanya mereka cuma bisa mencuri, bisa tidak punya inovasi untuk memproduksi suatu bahan mentah menjadi bahan yang bernilai. Makanya kita set sekarang dari pendidikan kita. Ini aset masa depan kita, putra-putri daerah negara kita. Makanya saya selalu berbicara bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahwasanya kita bercontoh lah dengan negara berkembang sana. Bang, bentar bang, saya intercept dulu bang. Pada kenyataannya abang memilih Prabowo bukan memilih Anies. Yang menawarkan pendidikan dalam visi misinya itu Anies. Tapi abang bilang tadi, abang 3 periode memilih Prabowo. Berarti abang menerima makanan gratis. Bang, isi perut, bukan isi otak. Ini abang lagi, abang bahas Anies lagi. Anies orang udah kalah ngapain dibahas. Aku bilang ya, kalau abang bahas Iya, pada begini bang. Karena yang menduduki sekarang orang presiden yang abang pilih. Yang menjadi presiden saat ini, presiden yang abang pilih. Anies, bang, pada saat sesi debat itu. Udah bang STM, bikin aja ini meteorologi lah, bikin sistem. Menghilangi polusi udara, menguranginya dengan apa ditanya sama Anies. Anies menyalahkan udara angin. Tuhan disalahkan. Makanya gue lihat kapasitas Anies di situ. Salah, Itulah kau salah. Berarti abang salah memahaminya. Salah memakna. Polusi udara yang ada di Indonesia disalahkan angin, udara, hujan, udah gila manusia. Bang, pemahaman